Gue jadi curiga. Kalau dipikir-pikir ya, gue jadi curiga bener-bener. Gue baru kepikiran sekarang nih, gue jadi curiga. Ya kan? Kan si Bulan curiga ya. Ini curiga ini menurut gue ya. Menurut gue tuh jadi curiga tau gak? Kan dia kan gak dikasih podcastin gue. Sama si Unmai teleponin dia kan, WA. Nah, terus udah gitu dia tiba-tiba undang gue lagi. Jangan-jangan dia itu, gue jadi curiga lah, jangan-jangan dia cuma mau cari info tentang gue, terus dikasih tahu lagi ke pihak sebelah. Bisa jadi loh, iya kan? Nah, ya bisa aja terjadi. Makanya gue gak mau punya teman artis lagi. Jadi dia undang gue jangan-jangan cuma mau cari info doang, terus dikasih tahu lagi ke sebelah gitu. Jahat banget ya. Soalnya itu undang gue 2 kali. Pertama dia undang gue kan dia sakit, ya udah nggak apa-apa. Itu juga gue udah bayar makeup artist tuh 2 juta tuh. Terus gitu sama yang kemarin juga tuh kan yang nggak jadi itu, gue kesel bener tuh. Gue udah kuncir 2 pakai hack clip, malah berat bener, udah kayak Sailor Moon gue. Oh iya kan, pakai Sailor Moon, dandan cantik, pakai hack tuh. Itu juga 2 juta juga tuh, jadi 4 juta kayaknya mesti gue tagih tuh ya. Udahlah sini, kalau misalkan lu nggak berani tayangin, sini kasih gue videonya. Terus dia bilang nggak mau lagi. Iya kan? Terus maksudnya apa undang gue? Kalau bukan untuk cari info, pasti menurut gue dia mau cari info doang tentang gue. Abis itu disampein lagi ke sana. Soalnya abis dari podcast gue, abis gue ngomong tuh ya, sejam lebih. Abis gue ngomong di podcast gue, dia ngomong lagi. Dia telepon ke pihak sebelah lagi. Jangan-jangan dia cuma mau cari info tentang gue, tahu apa yang gue punya. Ya kan gue makin apa ya? Pokoknya gue gak mau punya teman artis lagi. Gue gak percaya. Tadi gue percaya Densu. Aja gue gak percaya. Sekarang gue udah paham deh sekarang. Mereka itu punya bagiannya masing-masing. Satu, bagiannya si Bulan kan telemarketing tuh. Telemarketing yang teleponin artis-artis, sama wawain artis-artis, nanya tentang gue, sama ngata-ngata tentang gue. Terus habis itu suruh jangan podcastin gue. Itu bagiannya si Bulan, telemarketing. Ya kan? Humas artis-artis. Nah kalau 2, si Uya itu bagian suara pembaruan. Ya kan? Bagian suara pembaruan. Jadi apa yang gue ngomong dikasih tahu lagi ke si RD semuanya, ya kan? Ya gue mau, karena rencana gue yang tahu itu gue mau ke podcast Densu sama Dedi itu sebelum di cancel, itu cuman Uya. Ya berarti Uya itu bagian suara pembaruan. Nah terus segitu, yang ketiga si Densu ini bagian intel, jalan-jalan macam FBI, CIA gitu, cari-cari info terus buat dikasih lagi ke mereka. Oh jadi gitu cara main kalian buku-buku. Dipikir-pikir mereka kayak punya sekte sendiri ya. Gak apa-apa lah, tapi gue keren banget ya. Keren, gue sekeren itu ya. Gue Denis Caresta sendirian melawan mereka. Mereka punya bagiannya masing-masing. Nah sekalian lu bikin perusahaan. Ada bagian telemarketing, ada bagian intel, ada yang bagian suara pembaruan, ada yang bagian pencitraan. Gila, kalian bikin ini deh. Bikin bukan sekte ya, apa tuh namanya, bikin PT apa ya namanya ya, PT pelindung predator. Berarti PT pelindung predator. Dan kalian semua mendukung perselingkuhan gitu, karena yang gue ucapkan ini akan membuat orang takut untuk selingkuh. Atau jangan-jangan kalian selingkuh juga ya, makanya takut ya. Gue bingung deh sama kalian deh, kenapa sih? Terus ngomongin si Uya juga, tadi gue nonton tuh podcastnya si Uya tuh sama si siapa namanya itu, Kokofi. Apa ngomong-ngomong sosokan ngomong, bilang kata Dennis kan belum sebut namanya, inisial, jadi gue gak mau ikut campur. Di mana-mana juga si Uiku itu podcastnya tuh semua juga dimasukin ke sana. Masalah rumah tangga Natali sama Sule aja ada di podcast lo. Gue bilang lagi sekarang gue gak mau ngurusin rumah tangga orang. Sule sama lu lupa podcast lu isinya apa. Sule, Natali itu rumah tangga orang. Terus siapa aja tuh yang rumah tangga orang, nanti gue cek deh. Nanti ya tunggu ditayang di YouTube gue kumpulin semuanya, akan ada di segmen Detektif Conan khusus untuk Uikoy gitu. Tapi gue gak mau ngatain dia karena bunda baik sama gue, sering kirimin gue obat. Tapi yang gue ngomong bener ya. Ngapain gue merasa lu orang gak tebang pilih gimana. Jadi gue harus bersuara sendiri lah. Terus udah gitu pura-pura nggak tahu RD siapa. RD tuh yang ke rumah lu tuh, lupa.
Nah, kadang-kadang nih gue bingung juga sama si Uya ya. Jelas-jelas RD ke rumah dia, udah. Terus ditanya, nggak tahu. Ini pencitraan ini mau sampai tingkat mana sih? Pencitraan kalian tuh mau sampai sampai ke tingkat Awan Kinton. Gue kasih tahu ya, kalau misalkan nih menurut gue nih ya, kalau misalkan lo orang sayang sama temen lo, pengen temen lo berubah, temen lo tuh harus dikasih konsekuensi. Jangan lo lindungin. Kalau lo orang lindungin dia tuh laki, nanti kebiasaan begitu lagi. Gitu. Emang sih menurut gue si RD sih tobatnya palingan maksimal 6 bulan dia bakal gitu lagi. Ya cuman lo orang ini memperkeruh suasana karena dia tahu nanti suatu saat ketika dia selingkuh lagi, melakukan kesalahan lagi, dia merasa lo orang akan melindungi melindungi RD lagi. Gitu. Ya begitulah pasti. Oh ya, terus gue pikir-pikir ya, kenapa si Uya belain si RD. Gue baru inget, di rumahnya dia itu kan banyak piala Panasonic. Gue curiga kayaknya kalau misalkan si Uya nggak belain si RD, piala Panasonic Award-nya diambil balik kali ya. Apa gara-gara itu ya? Gue bingung ya. Ini kan aneh gitu, ini kan kenyataan yang benar. Kecuali, dan dia juga tahu, ya dia pasti tahu bener lah. Orang kalau misalkan nggak bener, ngapain si RD ke rumah dia? Nggak tau malu juga tuh si ibu-ibu komplek. Bingung gue sama orang-orang ini, munak banget.